Ya, kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus meluas, bahkan membakar lahan kebun sawit dan masuk ke permukiman penduduk. Bahkan sejumlah tempat di jalan tol pun tertutup kabut asap. Beginilah kondisi kebakaran di sisi jalan tol Palindra. Api berkobar membakar lahan gambut sejak kemarin dan kini membakar kebun kelapa sawit yang berada di sisi jalan tol Palindra. Tim Manggala Agni dan BPBD dibantu 3 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar dan masuk ke pemukiman penduduk. Selain terkendala cuaca angin kencang, tim pemadam sudah 1 pekan terakhir kesulitan mendapatkan sumber air untuk melakukan proses pemadaman. Kini fokus tim memadamkan api yang makin membesar dan kabut asap yang menutupi hampir sejumlah ruas jalan tol Palindra. Ini ada 4 titik api dari arah tol sampai ke jalan lintas Palembang Indralaya. Kendala di lapangan ada beberapa titik tidak ada sumber air itu saja. Untuk dari Manggala Agni kami pagi ini baru menurunkan 2 regu dan juga kami lihat di tol juga ada TNI, Polri dan BPBD. Pihak pengelola jalan tol disiagakan untuk mengimbau pengendara yang melintas agar berhati-hati karena terbatasnya jarak pandang. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Erkat Arsyad, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kondisi terkini kabut asap yang menghalangi jarak pandang di tol Palindra? Segera kita bergabung dengan rekan kami, ada Berkat Arsyad. Selamat siang, Arsyad. Arsyad, apakah betul kalau kebakaran lahan ini disengaja oleh pemilik lahan? Baiklah, Prima, dapat kami kabarkan dari Kabupaten Ogan Ilir, pemirsa TV One. Kebakaran lahan di Ogan Ilir sudah hampir 1 pekan terakhir terus terbakar. Memang dugaan beberapa hari terakhir ada dugaan sengaja dibakar karena beberapa kejadian ditemukan bahan bakar sisa diduga pelaku membakar lahan tersebut. Misalnya di sisi jalan tol. Petugas dari BPBD Sumatera Selatan kemarin juga menemukan sisa botol bekas bensin diduga untuk membakar lahan tersebut. Namun kebakaran saat ini masih terus terjadi, tapi dikarenakan cuaca buruk atau cuaca ekstrim ini, titik api menyebar tidak hanya di jalan tol, namun saat ini saja ada 2 titik di Desa Rambutan, kemudian di Desa Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan. Untuk kondisi jalan tol saat ini, tim BPBD Manggala Agni menerjunkan lebih dari 100 petugas untuk memadamkan api sehingga api bisa dikendalikan dan keadaan jalan tol saat ini sudah berangsur-angsur terang dan tidak ada lagi kabut asap seperti itu, Prima. Ya, Arsyad, selama 1 pekan ini berapa luas lahan yang terbakar? Untuk luasan 1 minggu terakhir BPBD tidak bisa merincikan terlebih detail, tapi informasi yang kita dapat terakhir hampir 500 hektar dari 150 kasus kebakaran di Ogan Ilir untuk 1 musim terakhir ini, Prima. Untuk tol sendiri, ini aksesnya untuk dari arah mana ke mana saja, Arsyad, yang terganggu aktivitasnya? Untuk saat ini yang terganggu di 2 titik, di 2 ruas tersebut, jalan menuju ke Palembang maupun jalan menuju ke Indralaya. Kenapa? Karena kebakaran tersebut membakar di 2 titik. Artinya angin dari sebelah kanan, misalnya kebakaran dari sisi A, angin dari sisi A itu akan menyeberang ke sisi B jalan tersebut. Jadi kedua ruas tersebut tertutup asap. Sehingga petugas jalan tol menghimbau agar tetap selalu berhati-hati karena kabut asap ini munculnya secara tiba-tiba. Karena tertiup angin kencang tiba-tiba hilang dan kemudian ketika api muncul kembali, asap juga kembali menutupi jalan tol. Seperti itu, Prima. Baik, tol ini sejak sepekan apakah sempat ditutup atau warga tetap bisa melintas? Untuk
ditutup tidak, namun petugas selalu ketika terjadi kebakaran selalu disiagakan di lokasi kejadian yang berjarak misalnya 50 meter hingga 100 meter sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas bahwa di depan ada kebakaran lahan dan pengendara dilarang menggunakan kecepatan tinggi yang dikhawatirkan beresiko terjadi kecelakaan. Prima. Ya, untuk upaya pemadaman apakah masih terus dilakukan hingga saat ini dan apakah pemilik lahan juga sudah dimintai keterangannya? Untuk pemadaman pihak Menggala Agni menyiapkan 4 hingga 5 regu dan dibantu dari Daob Lahat, Daob Oki, Daob Banyuasin dan Musi Banyuasin. Juga BPBD menyiapkan 4 regu, termasuk TNI Polri yang sudah di BKO dari Polda Sumatera Selatan untuk membantu proses pemadaman di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk pemeriksaan pemilik lahan, 2 minggu lalu atau 1 minggu yang lalu, persisnya saya lupa, pihak unit pidana khusus sudah memanggil diduga pemilik lahan yang di lokasi kebakaran tersebut dia sebagai pemiliknya. Dan dia berada di lokasi pada saat api berlangsung. Seperti itu, Prima. Baik, terima kasih Berkat Arsyad melaporkan langsung dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.